الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد PKM Masjid Ikhwan yang saya berikan pada jalannya dan jamaah Masjid Jami'ah Ikhwan, Bapak Ibu, semoga kita dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan sehat walafiat, panjang umur dan dijadikan anak-anak keturunan kita anak yang saleh dan saleh. Menjadi anak yang berguna bagi kedua orang tua agama dan amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fi fadilatil udhiyah wa bayani takbiratiha. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, bahwa sekarang kita telah memasuki bulan Dzulhijjah, di mana bulan Dzulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Dzulhijjah ini di mana saudara kita kaum muslimin sedunia akan melaksanakan ibadah haji dan juga melaksanakan ibadah kurban. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah kurban yang dilaksanakan pada tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, dan 13. Qala ba'dul ulama, di bulan Dzulhijjah ini di mana ada sebagian kita umat Islam yang melaksanakan puasa. Riwayat an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-yawmu alladhi ghafarallahu li Adam alaihi salam awwala yawmin min Dzulhijjah man shoma dzalika al-yawm ghafarallahu lahu kullu dzambin. Pada tanggal 1 di bulan Dzulhijjah ini di mana Allah mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam Allah turunkan dari surga dan Nabi Adam berdoa dengan doanya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ghfir istighfar. Zalamna anfusana, sungguh kami telah menganiaya diri kami. Fa'inna ta'firana apabila engkau tidak memberikan ampunan kepada kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan kasih sayangnya, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami lebih orang-orang yang rugi. Man shoma dzalikal yaum ghafarallahu lahu kullu dzambin. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 1 Dzulhijjah, Allah akan ampunkan dosa-dosanya. Wal yawm tsani istajaba Allah doa Yunus alaihissalam wa akhraja min batnil hut man shoma dzalikal yaum kana kaman amara ta'ala sanatan lam yaqsillah fi ibadati tarfata ain. Pada tanggal 2 Dzulhijjah di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ketika dia naik kapal, ketika itu kapal itu goyang, dan di sayembara bahwa ini ada orang yang lagi ibaratnya lagi kesel keluar dari kampungnya.
Nabi Yunus berdoa, la ilaha illa subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka itu kalau kita punya kesalahan itu sangat bagus kita baca. La ilaha illa subhanaka inni fastajabna wa najayna wa kadhalika nunjil mu'minin. Kita sujud. Seandainya kata Allah kau tidak membaca tasbih, kau akan ditelan sampai hari kiamat. Maka Nabi Yunus dikeluarkan Allah Ta'ala wa akhraja min batil khut man shoma dzalika al-yawm kana kaman abadallahu ta'ala sanatan lam ya'sillah ta'ibadatul fa'atain. Siapa orang yang puasa pada tanggal 2 Dzulhijjah, maka Allah akan berikan pahala seperti hamba Allah, seperti orang yang beribadah kepada Allah sanatan setahun, lam ya'sillah fi ibadati tarfa'in, setahun ibadah sekejap mata pun tidak pernah berbuat dosa pada Allah. Beda dengan kita, kalau subuh berjamaah keluar dari masjid gibahin orang, ngomong macam-macam, ya mata kita berjelalatan melihat segala macam-macam. Ini kita berpuasa pada tanggal 2 Dzulhijjah, ya, seperti orang yang ibadah setahun murni, sekejap mata pun tidak pernah berbuat dosa. Wal yawmus salis alladzi istajaba Allah fihi du'a Zakaria alaihi salam, man shoma dzalika al-yawm istajaba Allah du'a'ahu. Pada tanggal Dzulhijjah 3 Dzulhijjah di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Zakaria alaihissalam. Siapa orang yang puasa pada tanggal 3 Dzulhijjah, maka doanya akan dikabulkan seperti Nabi Allah Zakaria berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Zakaria gimana? Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, la taj'alni, janganlah kamu jadikan aku hidup sendirian. Karena Nabi Zakaria udah tua, belum punya anak. Ya. Pengen sekali mengharapkan punya anak turunan. Dia doa, Rabbi la taj'alni fardan wa anta khairul warithin. Doa Nabi Zakaria Allah kabulkan. Ya. Di mana ibunya Siti Hannah udah tua, tiba-tiba dengan izin Allah hamil dan melahirkan Nabi Yahya alaihissalam. Dengan izin Allah bisa. Nabi Adam tanpa bapak tanpa ayah Allah jadikan. Nabi Isa alaihissalam tanpa bapak Allah jadikan. Ya, iya, dengan izin Allah. Makanya kita jangan putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal yawmur rabi' alladzi fi wulida fi alaihi salam man shoma dzakal yawm nafadha anhu al-ba'sa wal faqra wa kana yawmul qiyamah ma'a safarat al-barati wal kiram. Tanggal 4 Dzulhijjah di mana dilahirkannya Nabi Isa alaihi salam. Siapa orang yang berpuasa pada tanggal 4 Dzulhijjah, Allah akan hilangkan segala kesulitan dan kefakiran, dan nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan beserta malaikat-malaikat yang mulia dan orang-orang yang suci dan orang-orang yang berada tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi yang paling miskin itu Nabi Isa, ya. Nabi Allah ini Isa. Satu, dia gak punya istri. Nomor 2-nya puasa setiap hari Nabi Isa. Kalau kita tirakat puasa setiap hari, kalau kita jangan nyalahin orang puasa setiap hari. Bukannya hanya Idul Fitri, ya, 1 Syawal sama Tasyrik, ya, hari raya Idul Adha sama atas. Ya maaf saya pernah dapat ijazah seperti itu. Puasa setahun bukannya 4 kali, ya, 5 ya, tanggal 1 Syawal dan hari raya Idul Adha, ya, sampai tanggal 11, 12, 13. Selama sekian tahun, ya. Makanya ya kayak kita punya ijazah, emang yang lebih bagus itu puasa
ditirakatin ya. Memang ya semua amalan bagus, makan kiai-kiai itu kadang-kadang kalau ngasih pasti puasa 7 hari, puasa 3 hari ya, puasa 1 hari ya, ya seperti itu ya. Makanya kenapa kita bisa menang lawan penjajah Belanda ya, makanya di Probolinggo tuh hari tirakat ya, dikejar sama Belanda, semua apa ya, Belanda kepusingan ya, ya, ya doa ketika melewati namanya salah satu kita bilang empang yang sangat dalam di daerah Semarang. Dia baca apa di situ ini udah yang diamalkan wiqayatullahi agnatan mudha'atin minan juru'i wa an'amin minal utumi wiqayatullahi agnatan mudha'atin minan juru'i wa an'amin minal utumi. Artinya itu yang namanya ibarat kita mah empang segitu luasnya itu kemudian Pak Probolinggo dengan kudanya bisa melewati. Kenapa? Dibantu malaikat ya. Orang bersih ya. Banyak Belanda kewalahan dengan Pangeran Diponegoro ya. Itu bukan Wali Songo ya, zaman sekian ya. Turunan dari Hamengkubuwono ya. Belum lagi kalau kita ada zaman-zamannya para Wali Songo ya. Karena menghadapi apa namanya orang-orang sakti, orang-orang pasti orang dulu orang Majapahit, orang Mataram ya, banyak ya. Mereka yang ahli tirakat, merobot, ya, pati geni, malam gak tidur. Sekarang kita banyak yang menyalahkan, ngapain puasa setiap hari, ngapain puasa muti, ngapain puasa weton, ya, ya seperti itu. Coba orang dulu ya, mereka tirakat, malam gak tidur, wirid zikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau punya keturunan cucu-cucunya, keturunannya jadi orang besar, kita jangan apa namanya, karena bisa jadi terahnya mereka itu dulunya buyut mereka, leluhur mereka itu ahli tirakat, ahli ibadah. Makanya anak jadi anak besar, orang besar. Ya. Bagaimana kita punya anak hebat, anak kita jadi orang besar, kita nggak pernah doain anak kita, nggak pernah tirakatin anak kita, nggak pernah muasain, ya. Itu ya. Banyak lagi baca narudu bikal ada amin kulli bihati wa bi isnari nabi ustazat itu namanya batu kerikil doa itu narudu bikal ada min kulli jihatin wa bi ismi nabi narbu'ni disyatat. Bacain, ditiup, lemparin ke penjajah ya, lemparin ke kapal, hancur kapal. Ini orang-orang dulu tuh di Abbas Buntar Pesantren Cirebon ya, dari Abdul Halim ya, dari Majalengka, orang sakti semua itu ya. Sekarang kita malah ada apa namanya, ada terlalu zamannya udah seperti ini. Bahkan ada yang mengungkap, mengharamkan, membid'ahkan, iya, seperti itu. Kita lihat tuh sejauh kita ke rumah Kiai Uji Tutus itu yang ada di Pasar Kamis itu abahnya Mama Dimiati ahli tirakat. Makanya kalau anaknya hebat-hebat wajar. Kenapa? Satu turunan orang mulia, duanya juga orang tua beliau bukan orang sembarangan. Kalau bapak ngaji haulnya orang ribuan, di mana berada seperti itu. Jadi pada tanggal keempat itu di mana Allah lahirkan Nabi Isa. Kalau kita puas tanpa tulisan, maka Allah menghilangkan kefakiran dan kesusahan. Wal yaumul khamis, dan di hari yang kelima di bulan Dzulhijjah, al yaumul ladzi wulida fihi Musa alaihissalam, di mana Allah lahirkan Nabi Musa. Man shoma dzalikal yaum bari'a minan nifaq aw min adzabil qabri. Ya. Siapa orang yang puasa pada tanggal 5 Dzulhijjah, Allah akan
akan selamatkan dari azab kubur. Wal yaumul sadis al-yaumul ladzi fadala bi nabi bi khair. Man shama yadullah ilaihi rahmah wala ba'da abad. Pada hari yang ke-6 di bulan Dzulhijjah, di mana hari Allah bukakan bagi nabinya pada hari ini kebaikan-kebaikan. Siapa orang yang berpuasa, maka Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Fala yu'adzibahu ba'dahu abada, dan tidak akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah sayang ya. Kalau orang dapat kasih sayangnya Allah, dapat ridhonya Allah ya, hidup ini enggak susah. Makanya kata Imam Al-Qasyuti, khamsu khisalin minat tifli idza kana minal kubara yakunu min auliyaillah. Ada 5 sifat anak-anak bocah, anak-anak kecil ya, anak-anak balita lah ya. Kalau 5 perkara ini ada pada kita yang kepada dewasa, maka kita akan menjadi kekasihnya Allah, akan menjadi wali-wali Allah. Bayangin. Karena anak kecil nggak punya dosa, ya. Anak kecil nggak ada dosa, ya. Beda dengan kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yumajjisanihi aw yunasiranihi. Setiap bayi dilahirkan di muka bumi ini, mau dia anak orang kafir, dia mau orang apa kayak anak zina, kayak semuanya suci. Illa abawa, kecuali bagaimana kedua orang tuanya, nyetaknya bagaimana ntarnya, mau jadi Yahudi, Nasrani, Majusi, tergantung orang tuanya. Ini kata Imam Al-Qasyuti, amsu minal fitrah, amsu minat tifli, idza kanu minal kubara yakun min awliyaillah. Yang pertama, at-tiflu la yahtamuna birrizqi. Anak kecil itu enggak stres masalah rezeki, ya. Enggak galau. Ya. Kita punya anak, ya. Artinya ya kalau kita kasih dia makan ya kagak coba anaknya. Nah, gitu. Kita paham rezeki itu dari diatur sama Allah, ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Apa yang melata di muka bumi itu udah diatur rezeki sama Allah. Ya. Saya ceramah, amplop saya jatuh. Saya cari sama budok siang dari malam ini jatuh di mana, ya kan? Besok pagi-pagi kita cari lagi. Belum tahu bolak-balik di jalan itu 20 kali balik ketemu. Pagi-pagi emang masih di pikir kita ketemu. Ya. Coba kalau gak rezeki, ya kan? Jangankan siang, malam udah diambil orang. Ya, kan masih rezeki kita, nggak kemana. Ya. Kalau mau rezeki kita, walaupun nasi udah ditaruh di mulut, kalau mau jatuh ya jatuh. Ya. Makanya kita yakin dengan rezeki emang udah diatur sama Allah. Kalau masalah pusing-pusing Pak ya, saya gak ada gajinya, anak pada mondok, ada sekitar setengah sebulan, ada yang sejuta ya, belum listrik. Kalau kita masang AC bisa 400-500 tuh sebulan dari listrik. Kalau kita masang AC ya AC ya. Gaji gak ada yang mencari gaji seperti ini, alhamdulillah ya. Dari 2001 saya di sini sampai sekarang 2024, alhamdulillah Pak AC. Almarhum Pak Haji Dasuki, alhamdulillah. Jadi orang tua kita di sini ya Pak Lutfi almarhum, Pak Didi, alhamdulillah. 23 tahun ya. Dari bujangan sampai punya isu anaknya, alhamdulillah. Masih kita bisa silaturahmi, tetap ya. Suami Pak Sulaiman berpunya menara, udah punya AC seperti ini, alhamdulillah. Dari bapak buat bapak, amal bapak buat bapak, gak usah rugi ya. Kita bangga, alhamdulillah ada rezeki yang saya bisa berikan buat umat, buat agama Allah ya. Nanti di alam kubur yang menolong kita. Dulu pernah kasih semen, dulu pernah kasih bata, dulu pernah kasih besi, ada rezeki sedikit ya, dapat usuran di kampung, ngasih apa orang tua udah meninggal dunia ya, nggak akan rugi. Kalau kita emang pelit, bakir, korek, punya duit 100
atau kita meninggal dunia, apa nggak jadi rebutan buat anak kita? Tapi kalau kita ketika itu Allah berikan petunjuk karena kita sering di pengajian, ada uang sedikit buat korban, nggak apa-apa ya. Siap tahun korban, alhamdulillah. Kalau yang punya rezeki mah ya, kecuali kagak punya, ya kan? Iya. Nggak usah khawatir. Ya. Jadi layak tahu Nabi si anak itu nggak pernah gundah gulana, nggak pernah stres masa rezeki, ya kan? Kadang-kadang kita kerja pensiun stres, waduh saya udah nggak kerja, udah nggak bisa nyumbang buat masjid, ya. Iya. Nomor 2 anak itu sifatnya idza takhasama tasara bisulhi. Apa dia berantem cepat baik, ya kan? Anak kecil berantem, anak kita yang main cakar-cakaran nangis sampai emaknya pada marah. Pak Ustaz, anak saya tuh dicakar sama anak Pak Ustaz. Ya emang kenapa sih bu, anak kecil ini kata saya. Ya mau orang tuanya ke rumah kita, udah begini aja. Kalau memang anaknya lupa, saya obati. Ya, anak kita udah main lagi sama dia. Orang tuanya ke rumah marah-marah, ya kan? Ya. Kita mah kalau dari ibu kadang-kadang awet kayak formalin. Ya, iya ribut bisa sebulan 2 bulan gak sering tegur ya Allah. Karena tadi lantas harus salah satu kayak. Jangan kau diamkan saudaramu lebih daripada 3 hari. Jadi kalau marah sudah langsung aja bayar kayak anak kecil. Nomor 3-nya wa idza marida lam yashkuri walidayhi. Anak kecil itu kalau sakit nggak ngeluh sama orang tua, sakit aja diem aja udah. Tinggal kita orang punya pusing malam nggak bisa tidur, anak saya sakit apa ya Allah. Disuruh ngomong, anak kecil nggak bisa ngomong sama kita kalau sakit. Aduh lambung sakit, aduh ya, aduh perut sakit, aduh mules, mau berak-berak, enggak ya. Anak kita tuh yang diam aja. Kita baru kasih sakit sehari udah ngeluh sama Allah, ya Allah sakit kagak baik-baik ya Allah, mati aja ya Allah. Nah kita ya kan. Dikasih umur 60 tahun dikasih sakit sehari udah mengeluh sama Allah. Makanya kesempatan kita dikasih sehat, gunakan sehat untuk ibadah pada Allah. Dikasih rezeki Allah Ta'ala, ya menggunakan di situ hal yang Allah berikan untuk apa? Untuk sedekah, untuk kita infak, anak yatim, ya. Kita untuk Idul Adha, kalau kita punya rezeki ya, kalau kita mampu patungan di sapi buat keluarga kita atau keluarga kita patungannya menjadi masalah. Sesuatu hal yang sangat baik sekali ya kan seperti itu. Waktu itu ya kuluna mustami'un, dan anak kecil itu senang kalau makan bareng-bareng, padangan ya, makan jamuran apa bareng-bareng gitu namanya kan. Bapak kalau habis motong sapi makan bareng-bareng itu kan enak kelihatannya, habis gotong royong makan bareng-bareng kan ya seperti itu. Jangan merasa cinta makan satu napan berempat ya makan aja. Karena min atal mukmin dawatun, daripada bekas orang mukmin itu adalah obat. Minum nih bekas teman kita, minum aja nggak apa-apa, itu obat kata Nabi. Jangan merasa jijik ya kan. Gelas pasung ya jangan, minum aja. Min atal min asal mukmin dawatun, daripada bekas orang mukmin adalah maksudnya kalau di pondok dulu nih kiai makan nih, bobokannya kita minum. Kiai lagi makan nih, kita ini wah kiai lagi makan nih, kan bobokannya ada. Pasti masuk bobokan kita ambil, kita minum lah. Iya. Karena kata Nabi, ya apalagi ya kita mau, mas orang. Bobokan kalau air minum bobokan kiai kita minum. Seperti itu, yang merasa jijik macam-macam. Terusnya apalagi anak kecil itu ya kata Imam Al-Suyuti ya, layah tamu nabi rizki ya kuluda mustami'un ya. Terusnya wa idza khasama tasara ya, idza khafu ya rabbitum. Anak kecil itu kalau takut langsung nangis ya, nangis dia kejar ya kan, kita juga apa namanya, kenapa nangis neng tuh ditakut-takutin sama orang nih kan, dia langsung dia nangis ya.
berbuat dosa, nangis pada Allah, ya Allah, tadi subuh kesiangan ya Allah, ya Allah, ini kaki melangkahnya buat maksiat ya Allah, nangis kita ya. Apabila kita berbuat sesuatu yang kita takuti, takut apa? Takut siksaan Allah, takut kita matinya suul khotimah, ya. Artinya banyak orang yang awalnya baik, akhirnya tidak baik. Yang kita takutkan, mereka kata Rasulullah, man sohibal akhyar, ya Allah minal akhyar, wa inkana minal asrar. Siapa orang yang bergaul dengan orang baik, kumpul dengan orang baik, Allah jadikan dia orang baik, walaupun tadinya orang kagak baik. Bapak kumpul di sini pengajian siapa malam minggu, ya, masih infak buat para ulama, para ustaz. Jaminan tuh, siapa orang bergaul dengan orang baik, Allah jadikan dia baik, walaupun tadinya orang kagak baik. Sebaliknya, man sohibal asrar, ya Allah minal asrar, wa ikan minal akhyar. Siapa orang yang bergaul dengan orang yang tidak baik, ya, orang berbuat dosa, ya, masya Allah, namun menjadi sama kelamaan dia akan jadi tidak baik. Walaupun ikan minal akhyar, walaupun gitu, ini anak nih bakatnya orang baik, dia kadang bergaul orang kagak bener, ya. Tadinya sholatnya rajin jadi agak ibadah, tadinya ngajinya rajin jadi kagak ngaji. Kenapa? Dia itu kadang orang diraih, ngapain ngaji, siapa malam minggu ngaji, siapa minggu ngaji, ya. Siapa ada khobar, ada begitu lah, ya. Manusia sifat munafik itu ada, ya. Walaupun depan kita manis, belakangnya mah dengki, iri, ya. Seperti itu, ya kan. Wal yawmu asabi alladhi yughlaqahu jahannam walatam hatta ayyam rusul. Pada hari ke-7 Dzulhijjah di mana Allah tutup pintu-pintu neraka jahanam dan tidak akan dibuka sehingga lewatlah tanggal 10 Dzulhijjah. Man shoma, siapa orang yang puasa tanggal 7 Dzulhijjah, aghlaqallahu anhu salasina baban minal usri wa fatalahu salaban minal yusri. Allah akan, siapa orang yang puasa tanggal 7 bulan Dzulhijjah akan digembok baginya 30 pintu kesusahan. Itu dikunci oleh Allah 30, ya, dan Allah akan buka 30 pintu kemudahan. Wal yaumul tsamin, dan pada tanggal 8 Dzulhijjah al yaumul ladzi yusamma yaumut tarwiyah, di mana tanggal ini namanya yaumut tarwiyah. Man shoma akan ajmal Allah, siapa orang yang puasa tanggal 8 Dzulhijjah, Allah akan berikan pahala, ya, hanya Allah yang tahu terhadap ganjaran tersebut, saking besarnya tuh ganjaran. Wal yaumut tasi, dan pada tanggal 9 adalah yaum Arafah, yaitu tanggal 9 kita ketemu dengan hari Arafah. Man shomahu, siapa orang yang puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah, karena kafaratun lisanatin madiyah wa sanatin mustaqbilatan. Kalau puasa sahar tanggal 9 Dzulhijjah, ya, tanggal Tasu'a ayat Arafah harfiah, ya, itu kafarah untuk melebur dosa yang telah lewat dan melebur setahun dosa yang akan datang. Jadi kita punya deposito, ya, maaf, ya kan? Artinya dosa yang telah kita lihat selama setahun diampuni oleh Allah Ta'ala, dan dosa setahun yang akan datang. Nih sekarang nih kita di tahun 2024, nih 2024 kita puasa di sehari pada tanggal 9, ya, 9 puasa Arafah. Ini sampai nanti bulan Juni 2025 dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumul akhir, dan pada tanggal 7 Dzulhijjah yaumul adha, yaitu hari kurban. Man qarraba qurbanan, siapa yang orang yang berkorban pada tanggal 10 Dzulhijjah, babi awali qatratin, maka setiap satu tetesan darah qatarat min damihi yang menetes ke bumi, ghafarallahu dzunubahu, Allah akan ampunkan dosa-dosanya, wa dzunuba iyali, dan dosa-dosa keluarganya. Setiap tetesan darah, Pak, yang jatuh ke bumi, Allah akan menghapuskan dosa-dosa orang yang korban dan dosa-dosa keluarga kita, min waladihi wa jauzatihi, anak kita, istri kita. Itu saja kalau subhanallah. Wa man at'ama fihi mu'minan, dan siapa orang yang memberikan makan pada tanggal 10 Dzulhijjah, atau tasaddaqa fihi bi
ba'atsallahu yaumil qiyamah, maka Allah akan bangkitkan nanti pada hari kiamat aminan, dalam keadaan aman, wa yaqul mizan rasmi jadurin, dan timbangan itu lebih berat daripada gunung Uhud ya. Makanya begitu berat besar ya ibadah, di mana Allah berfirman inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya aku berikan kamu Muhammad nikmat yang sangat banyak, fasholli, salatlah ya di rabbika, untuk mengharap ridho Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah ya. Jadi korban itu adalah ibadah yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa buqiya an Ahmad bin Ishaq annahu qala kana li akhun fakirun, saya ini punya keluarga yang susah, wa kana ma'a faqrihi yudahi kullasanatin bisatin, walaupun dia susah setiap tahun dia korban ya, setiap tahun korban. Terus gimana ya? Falamma tufiya sholait rakaataini, saudaranya ini meninggal ya, ini abangnya dia sholat ya, dia sudah ini sholat ya. Baqul Allahumma arini akhi fi naumi fas'alu an halihi fanumtu anil wudu fara'aitu fi manami ka'anna al-qiyamah qad qamat wa hasirun nas min kuburihim fa idza akhi raqibun ala farasin ashhabun wa baina yadayhi najaibun faqultu ya akhi ma fa'ala bi faqala ghafara li faqultu bima faqala bisababi dirhamin tasaddaqtu bihi ala imra'atin ajuzin faqiratin fisabilillah faqultu ma hadin najaib qala tuhaya fid dunya wallati arqabuha awwal adhiyati wa qultu ila aina qasata qala ila jannah. Tiba-tiba tuh saudara ngimpi ya, dia habis sholat dia ngimpi. Kalau kita habis sholat ngimpi berarti bagus, artinya kita minta pada Allah, ya Allah kalau ngimpi yang saya ngimpi ketemu Nabi ya kan. Kita kalau ngimpi Nabi kan harus benar-benar kita baca sholawat yang banyak ya. Semoga kita pengen ngimpi Nabi ya, ngimpi orang soleh juga sama ya kan, seperti itu. Nah dia ngimpi nih, terus ketika ngimpi tiba-tiba dilihat nih temannya ini pada hari kiamat bangkit dari kuburan dan wahasul nas min kuburihim, dan dia dikelilingi oleh manusia-manusia yang ada di kuburan tersebut. Dia lihat tiba-tiba ini saudaranya ini sedang menaik kuda yang sangat indah sekali, bagaikan kuda Australia. Wah, kuda yang bagus lah ya. Kuda-kuda yang buat lomba-lomba tuh ya. Wabaina nadai ajim, dan di antara kedua kuda itu diberikan mahkota. Aku tuh ya akhi, dia berkata, wahai temanku, kau sedang berbuat apa di sini? Alhamdulillah Allah mengampunkan dosamu. Dengan sebab apa Allah ampunkan dosamu? Dengan sebab aku ada rezeki 1 dirham, aku sedekahkan kepada nenek-nenek yang udah tua, yang miskin. Ya. Oh, yang pertama itu ya, sebab Allah mengampuni dosanya. Nomor keduanya, hama hati najak itu kendaraan kuda itu begitu indahnya, masih mahkota. Wah, kuda paling mantap pak ya. Bukan kuda kita buat naik delman, bukan, kuda-kuda yang pakai raja-raja, ya kan. Terus mahadin aja itu kuda begitu indahnya, dihias dengan mahkota dan dihias dengan emas, berlian. Bakola dohaya di dunia, ini adalah korban-korbanku yang dulu ketika saya masih di dunia saya korban. Dohaya di dunia, ada rezeki saya korban. Walati arkubuha, dan ini menjadi ketungganganku ya. Mau kemana kamu? Baku ila aina qasata, sekarang kamu naik kuda mau kemana? Bakola ila jannah, saya mau ke surga. Dengan apa? Dengan korban dulu yang pernah saya korban di dunia, ya kan? Iya, yang dia pernah korbanin dulu di dunia. Kalau sapi 7, kalau kambing 1 ya. Sapi kayak kerbau, kalau kerbau makan di Arab nggak ada, jadinya sapi sama onta, ya kan, seperti itu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Aisyah ya,
Man kana lahu sa'atan falam yudhi falyamut insyaallah yahudiyan wa insya'an nasraniyan. Wa fi riwayatin man kana lahu sa'atan falam yudhi falyuqarribanna musallana. Kata Rasulullah SAW, siapa orang yang ada keluasan rezeki dan tidak mau berkorban, kalau mati pilih mau mati Yahudi apa mati Nasrani ya. Duitnya banyak tapi pelit, nggak mau korban ya kan. Wabil wayatin makan lalu saatan kalau berdua kalau pada musola. Siapa orang yang punya kelebihan rezeki dan tidak mau berkorban, maka jangan deketin tempat sholat kami, jangan deketin masjid kami seperti itu. Wa an Ali radhiyallahu anhu man kharaja min baitihi, siapa orang yang keluar dari rumahnya ila siraqil udhiyah, mau membeli hewan korban, kana lahu bi kulli khutwatin asru hasanatin, maka setiap langkahnya itu ya Allah catat 10 kebaikan. Wa muhiya anhu asru sayiatin wa rufi'ahu asru darajatin, dan Allah akan hapus 10 kejelekan dan Allah akan angkat 10 derajat. Baru mau jalan aja dari rumah mau ya dari rumah mau melihat nih jual kambing jual sapi ya. Atau ya kita nyari lah. Wa idza takallama fi saraiha, dan apabila dia tawar menawar ketika membelinya, karena kalamu tasbihan, maka ucapannya itu sebagai dicatat sebagai tasbih. Wa idza naqada saman wa, dan tak kala dia memberikan duitnya, kana lahu bikul dirhamin sab'imiati hasanatin, setiap 1 dirham maka dibalas 700 kebaikan. Wa idza tarahaha ala ardi, dan apabila hewan itu ingin disembelih, dijatuhkan ke tanah, yuridu zabuha, ya di mana pengen dipotong tuh sapi atau hewannya, istaghfar lahu, maka akan memberikan ampunan lahu bagi orang yang korban itu kullu khalqin, semua makhluk Allah, min maudiha, dari tempat yang tadi hewan itu dikorbankan, ilal ardi sabiah, sampai 7 lapis bumi. Artinya mendoakan ya, memberikan artinya memberikan ampunan. Wa idza ukhriqa damuha, dan apabila darahnya mengalir, habis dipotong darahnya keluar, Allah, maka Allah jadikan bikulli qatratin min damiha, setiap tetesan dari darah hewan yang dikorbankan itu asratun minal malaikah, jadi 10 malaikat yastaghfiruna lahu ila yaumil qiyamah, yang dimana malaikat yang dari tetesan darah itu memberikan doa, memberikan ampunan sampai hari kiamat. Wa idza qasama lahmaha, udah dipotong dagingnya, dicincang, dipotong-potong ya. Kana lahu bikulli luqmatin, maka setiap lukmah, setiap setiap potongan daripada daging, mislu itqi raqabatin, pahalanya seperti kita memerdekakan budak min waldi Ismail alaihissalam, dari zaman Nabi Ismail alaihissalam. Besar sekali pahala orang korban ya. Kalau yang punya duit ya, nggak punya duit kata Imam Hanafi cukup dengan memotong ayam, nggak apa-apa ya. Ya Ustaz, saya nggak punya duit buat korban, motong ayam aja jadi masalah. Wa an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, ya Aisyah qaddimi udhiyatika wa shhadiha fa inna rakibik awwal qatratin takduru min dami alal ardi ayyulaka masalah min dzunubika faqad ya Rasulullah alana khasun ammi ibn amah qala salam balana wal mu'minina amah. Kata Rasulullah SAW, hai Aisyah, kalau kamu korban, lihatin tuh hewan yang mau dipotong, saksikan. Fa inna latikana, bagi kamu bi awali qatratin, setiap tetesan darah yang jatuh dari hewan tersebut, ayatulaka, akan berikan ampunan buatmu, masalah pamin dunubika, terhadap dosa yang telah lewat yang kamu lakukan. Faqalat ya Rasulullah, ini buat saya apa buat semua orang? Alana khassa amul nama, apa buat kami pribadi apa untuk orang mukmin semuanya? Qala salam balana, untuk kita dan juga untuk orang mukmin seluruhnya. Wa an Wahab bin Munabi annahu qala inna Daud alaihissalam qala ilahi ma thawabu man doha min ummati Muhammadin alaihi wassalam. Qala thawabu an udabi kulli sa'ratin ala jasadi asra hasanatin wa anhu asra sayiatin
wa arfulau asra darajatin walau bi kulli sa'atin qasrun fil jannah wa jariyatin minal hurul 'ain wa marka min dawatil ajniyah khattuha madal basar yarkabu ahlul jannah wa biya haitsu yasha ama alaya Daud anna duhaya ya al-ataya wa turbul balaya yaumal qiyamah. Nabi Daud matur sama Allah, ya Allah, segede apa sih pahala orang berkorban dari umat Muhammad itu? Pahalanya seperti apa sih? Olah, maka Allah menjawab, Daud, tahu nggak pahala orang korban itu? Ya, bikul sa'ratin, setiap rambut ala jasadihi, rambut yang dari ya kulit dari rambut hewan tersebut, domba, kambing, ya, atau ya sapi kan ada kan dikit-dikit kan namanya bulunya ya, itu melebur dosa, ya, mengangkat derajat dan melebur 10 kejelekan, mengangkat 10 kebaikan dan mengangkat derajat 10 kebaikan. Dan setiap rambut qasrun fil jannah, setiap rambut dari hewan itu nanti akan dibangunkan qasrun fil jannah, di dalam surga. Wajariyatun, dan dikasih bidadari, minal huril 'ain, dikasih pembantu. Dari mana? Bidadari. Wa markabun min jaul ajniha, dan dikasih kendaraan, ya, kendaraannya itu sekali melangkah sekejap mata, langsung ya. Wa yarkabu ahlul jannah, dan dia akan pergi sebagai tunggangan ahli surga. Fayatu biya haisa, dan akan dia terbang sekarpe dewek. Oh, kemana kayak ya. Kita punya mobil aja kita bangga, wah, punya motor Harley bangga, apalagi nanti punya kendaraan di surga, ya. Harley mah di dunia apa ya, tabrakan hancur sakudah, mobil sama. Tapi kalau ini ya nanti di akhirat, ya. Oh iya, kalau beli pribadi yang mahal nggak jadi masalah, ya kan, seperti ini. Ama alim Daud, Daud, tahu nggak kamu anna dohaya, sesungguhnya korban yang kau sembelih ketika di dunia itu, ia al-atoya, itu akan menjadi tunggangan kamu. Wa turbaul balaya wal qiyamah, dan setiap tetesnya itu akan menolak bala sampai hari kiamat. Ya, turbaul balaya. Kayaknya orang ada kan buang apes, potong kambing, wah, ya. Ada kan. Tapi kadang-kadang ya maaf, di kampung saya itu peguyuban orang-orang Jawa dari zaman saya itu siap tahun, Pak Ustadz saya mah walaupun maaf sholat jarang. Nih, maaf, saya bukan nyindir ya. Saya mau saya sholat jarang, tapi kalau korban saya paling demen tuh. Saya bikin paguyuban. Ya maaf ya kan, apalagi kalau dia ahli ibadah, ahli pengajian. Dia ngomong sendiri, itu tangan-tangan saya. Siap tahu dia beli ke Solo, dia beli ke pokoknya dia beli di Jawa lah. Paling dikit beli 5, paling dikit tuh 5 ya kan. Terus setiap tahun orangnya dia juga, Pak. Dia lagi. Emang kasariannya? Ya Bang tadi dia ngomong sendiri. Saya Pak Ustadz sholat jarang ya. Puasa tapi kalau korban kata saya alhamdulillah masih bagus. Masih bagus. Kenapa? Dengan korban Pak Ustadz alhamdulillah jauh dari bala, dari musibah. Ya dia ngomong sendiri, bukan kata saya. Ini kan memang dari hadis ya kan. Ini yang maaf yang ibadahnya kurang. Ya. Ada di kampung di Kopti tempat saya ngajar itu, masya Allah itu siap tahun mereka. Kan aturan sapi 7 ya kan. Ya sapi sendiri Pak. Nggak apa-apa buat ngilangin balak. Iya, saking banyak duitnya ya. Boleh aja jadi masalah ya. Atau buat kasih siapa menjadi masalah seperti itu ya. An Anas bin Malik qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, idza khuzul mukmin, apabila dibangkitkan orang mukmin min kuburihim, dari kubur mereka. Ya ta'ala, maka Allah berkata, ya malaikati, wahai malaikatu, la tamsu ibadi rajilina, jangan kau jadikan hamba-hambaku jalannya jalan kaki, ya. Bal arkubu, balkan berikan mereka kendaraan ala anajaibin, di atas punggung mereka. Fa innahum yatadru kubafiduna, karena anak hambaku itu biasa naik kendaraan kita di dunia, ya. Karena fil ibtida, ketika kita masih dalam rahim ibu kita, ya, sulbi abihim, maka punggung orang tua kita lah, bapak kita jadi tunggangan. Sumabat ummihim markab, kemudian kita lahir, ya,
dalam kandungan ibu kita, kan darah kita. Dari 1 bulan 9 bulan untuk emak kita ya, bawa kita kemana-mana. Wah, coba kita sampai 9 bulan Pak. Ya, makanya ada orang sombong, sukses, datang ke rumah orang tuanya, Bu, Pak, saya sekarang sukses, hidup di Jakarta, merantau, sekarang kaya. Bapak ibu minta apa? Wah, sombong nih orang nih, pulang kampung ya. Kata ibu, kata bapak ibunya, bapaknya, nak, ibu mah minta beliin kelapa aja 3 biji. Wah, kelapa, setruk tuh bisa beliin, kata anaknya kan. Itu aja kelapa beliin 2. Coba kelapa itu 2 kamu ikat, kamu taruh di leher kamu. Taruh lehernya sehari 2 hari. Anaknya langsung kesel. Bu, orang meminta emas, minta mobil mewah, kenapa minta kelapa? Kata ibunya, dulu nak kamu lagi dalam rahim ibu, 1 bulan ibu kasih sayang, merawat, sampai kamu lahir di dunia, disekolahin, jadi sukses. Ibu minta apa? Ya, minta ingat jasa orang tua, ingat jasa ibu bapak kita, ya kan seperti itu. Enggak, ibu nggak minta emas, enggak minta apa. Ya kata Rasulullah, al-qabru fil qabri kal-gharizmu tawas jannata min ahli fa idza tuhitu min sadaqatin aw amalin salih aw qira'ati Qur'an kan min dunya wa fiha. Orang tua kita udah meninggal di kuburan seperti orang tengah laut, Pak. Ya, dan memang mereka menunggu doa dari anaknya, doa dari cucunya. Fa idza tuhitu transfer tuh sama anaknya, ditransfer sama cucunya. Apa? Sedekah. Nih buat bapak, buat mbah udah meninggal. Au qiraati Quran atau bacaan Al-Quran, au amal soleh. Maksudnya itu apa? Ya, punya duit. Saya yakin ini korban buat bapak saya, yang udah meninggal dunia, buat ibu saya, ya, iya, buat kakek nenek saya, buat buyut saya. Iya, nggak apa-apa kalau punya duit, kalau nggak ya seperti itu ya. Iya. Tuh, seperti itu Pak ya kan. Jadi yang diharapkan adalah amal soleh, sedekah, ya, bacaan Al-Quran, kanat ahabu ilaihi. Itu lebih mereka cintai, demenin minat dunia daripada dunia, wa mafiyah, dan daripada isinya dunia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, "Adimu duhayakum fa inna lismatayakum." Hendaklah kau hiasi, kau agungkan kau hewan-hewan korbanmu, fa inna ala sirati matayakum, karena nanti di siratal mustaqim sebagai tunggangan kamu. Warian Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qaraba Qur'anan, siapa orang yang korban idza qama min qabri, apabila nanti hari kiamat qama min qabrihi, maka akan dilihat dari kuburannya itu ya, ra'ahu qa'iman, akan melihat hewan yang dia korbankan ala rasi qabri, atas kepala. Batu tulisan kita nongol Pak, hewan yang kita korbani. Ya, nongol tuh ala rasi qabrihi. Fa idza lahu sa'al nadam, tiba-tiba itu hewan itu Allah memberikan rambutnya dari emas. Wa ainau min yaqutin, dan kedua matanya dari batu yakut surga. Wa qarnau min zahab, dan tanduk-tanduknya daripada emas. Fa yaqulu, maka yang tidak dalam kuburan tadi yang kita udah mati nih, kita ngomong, man anta? Wa ayu sayyid anta? Siapa engkau? Kau mau kemana? Ngapain kemari? Alangkah gantengnya, alangkah cantiknya, kalau perempuan ya, alangkah gantengnya. Siapa kamu? Kita kalau ngeliat orang ganteng, terberapa kata kita ngeliat orang cantik, kata kita orang kongkong juga, kakaknya ngeliat orang cantik demen aja ya kan? Iya. Ya, dulu saya di Mekah ya, orang dulu ya, kita ngeliat orang Indonesia, yang lewat 10 orang Indonesia, 1 orang Mekah, 1 orang Lebanon, ya 1 9 orang kita menjadi jelek, seperti itu ya kan? Iya. Nah, berarti kan kita, masya Allah, orang cakep amat, ya kan seperti itu. Dijawab apa ya kulu, maka dia berkata, anak korbanuka. Tahu nggak bapak, ini saya nih dulu sapi, kambing yang dulu pernah bapak korbani, ya. Korbanuka alladzi korobani di dunia, kau yang dikorban ketika kamu masih hidup di dunia, kamu udah mati, ya kan? Itu di dunia semua ya kulu, maka berkatalah orang yang tadi dalam bulan irkab, kalau kata hewan tadi, irkab ala zohri, ayo naik di punggung saya, bayar kabu alaihi, maka dia naikilah hewannya itu, wayat habu, dan pergi ma baina samawat ila dzil aras, dan sampai ke aras. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innal udhiyah minal a'malil munjiyah, bahwa korban itu amal yang sangat memberikan keselamatan,
tunji sahibuha, akan menyelamatkan orang yang korban dari mana? Min syarri dunya wal akhirah, dari kejelekan dunia menuju kebagusan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Yang kita sini. Ya mungkin sudah waktunya, tapi ada yang bertanya. Cukup ya, sudah waktu isya Ustaz. Apa ya? Lanjut doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan wa ni'aman wa ilahi mazid ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi jalali wajhika wa karim wa 'azimi sultanik subhanaka la nuhsi 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wal khatim lima sabaq nasr al siratal mustaqim wa ala alihi min daril 'azim. Allahumma tawwil 'amalana wa sahih sajadana wa sabit imanana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana wa ahsin amalana wa ila khairil qalbina wa syarri qalbina wa bi hawaijina rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jannatan ma'murun bi azza wa jalla wa ta'ala subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.